Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 574. Ternyata Gelagah Putihlah yang telah pergi lebih dahulu meninggalkan tempat itu, bersama Rara Wulan dan Punta. Di sepanjang jalan mereka masih membicarakan tingkat kemampuan Putut Witala yang ternyata tidak lebih tinggi dari Punta sendiri. Kita hanya mendapat sekadar ancar-ancar, berkata Gelagah Putih. Tetapi tidak ada yang menarik perhatian. Semuanya masih pada tataran sewajarnya. Rara Wulan yang juga berkepentingan mengangguk-angguk. Jika tataran ilmu Witala itu sudah diberi gelar Putut di padepokan itu, maka ilmunya tentu sudah melampaui saudara-saudaranya. Sebelum senja mereka sudah sampai di rumah Punta. Ayah dan ibu Punta yang sedang duduk di serambi bangkit menyongsong mereka. Dengan nada cemas ayah Punta itu pun bertanya. Dari mana saja kalian, Nger? Sampai menjelang senja kalian baru pulang. Gelagah Putih tersenyum sambil menjawab. Kami berjalan-jalan menyusuri jalan setapak, Paman. Udaranya terasa sejuk. Pemandangan di lereng Gunung Merapi nampak sangat menarik, sehingga kami menjadi lupa waktu. Kalian pergi ke padepokan itu? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Tetapi kemudian ia menggeleng. Tidak, Paman. Kami hanya menemui beberapa orang muridnya untuk berbincang-bincang. Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, Kau nampak letih, Nger. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, sedikit, Paman. Nah, silahkan duduk. Nanti kalau keringat kalian sudah kering, silahkan mandi. Ya, Paman. Kau belum mengisi jambangan pakiwan, Punta. Punta tersenyum. Katanya, ya, Ayah. Aku akan mengisinya. Tetapi Gelagah Putih pun menyahut. Biarlah aku membantunya, Paman. Demikianlah, keduanya pun duduk beristirahat di serambi samping. Ibu Punta pun kemudian telah menghidangkan minuman hangat bagi mereka bertiga. Kapan keringatku kering, jika aku minum minuman hangat ini, Ibu, bertanya Punta. Kalau begitu kau tidak usah menunggu keringatmu kering, sahut ibunya. Punta tertawa. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa pula. Ketika ibu Punta itu meninggalkan mereka dan kembali duduk di serambi depan bersama suaminya, maka ketiganya pun segera menghirup minuman hangat itu. Sebenarnya lah bahwa mereka memang haus. Apalagi Gelagah Putih. Sementara mereka duduk sambil minum minuman hangat, mereka masih saja berbicara tentang Putut Witala, kemampuannya, serta sikap beberapa orang cantrik dari padepokan itu. Putut Patrajaya nampaknya agak berbeda dengan Putut Witala, berkata Gelagah Putih. Ya. Tetapi nampaknya Putut Witala mempunyai wewenang yang lebih besar di padepokan itu, sahut Punta. Mungkin gurunya lebih dekat dengan Putut Witala, atau barangkali Putut Witala itu masih mempunyai sangkut paut darah keturunan dengan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bergumam. Tetapi apakah benar Putut Witala tidak akan mengganggu keluargamu, Punta? Punta menggeleng. Katanya. Tidak. Ia benar-benar tidak akan mengganggu ayah dan ibu. Putut Witala tahu benar akan kekuatan prajurit Mataram yang berada di Jati Anom, yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Untara. Jika Ki Untara marah, maka padepokan itu akan benar-benar disapu seperti debu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, kau bertumpu pada kekuatan orang lain. Untuk menghadapi orang-orang licik, kadang-kadang kita juga harus berlaku licik. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa berkepanjangan. Dengan penjajagan itu, maka kebutuhan Gelagah Putih dan Rara Wulan agaknya sudah terpenuhi. Karena itu maka Gelagah Putih pun berkata, Punta, karena keperluanku datang kemari sudah selesai, maka sebaiknya besok kita kembali saja ke padepokan. Jangan besok, Kakang, tetapi lusa. Kenapa? Rasa-rasanya aku masih ingin tinggal di rumah sehari lagi. Aku ingin benar-benar beristirahat tanpa memikirkan persoalan apapun. Selama aku berada di rumah kali ini, aku justru menjadi tegang. Nah, biarlah besok aku melepaskan ketegangan itu dengan berada di tengah-tengah kawan-kawanku semasa remaja. Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Putih pun berkata, baiklah. Kita akan turun besok lusa.
Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berada sehari lagi di rumah Punta. Kepada ayah dan ibu Punta, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun memberitahukan bahwa keperluan mereka telah selesai. Sehingga besok lusa mereka akan minta diri. Baiklah, Nger. Tetapi jika tugas-tugas yang Angger emban telah selesai kelak, aku harap Angger singgah lagi kemari. Sebenarnya lah bahwa aku menjadi kesepian setelah anak-anak tinggal di rumah mereka sendiri-sendiri. Sementara Punta berada di padepokan. Aku akan berusaha, Paman dan Bibi. Kelak jika tugas-tugasku telah selesai, aku akan singgah lagi kemari. Sebenarnya lah Punta telah mempergunakan waktunya yang sehari untuk menemui kawan-kawannya yang masih berada di padukuhan. Rasa-rasanya masih asyik juga bergurau dengan mereka. Sebagian dari mereka bahkan telah berkeluarga, sedang masih ada juga yang belum. Tetapi yang sehari itu pun segera lewat. Matahari terasa beredar sangat cepat, sehingga tiba-tiba saja senja pun telah turun. Malam itu, setelah makan malam, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mengutarakan niatnya bahwa besok pagi mereka akan minta diri bersama Punta yang harus kembali ke padepokan. Kenapa begitu tergesa-gesa? Bertanya ayah Punta. Kami sudah cukup lama berada di sini, Paman. Aku pun telah mendapatkan bahan-bahan yang memadai. Sementara itu Punta tidak dapat lebih lama lagi meninggalkan padepokannya. Baiklah, Nger. Tetapi jangan lupa, pada suatu kesempatan aku harap Angger singgah di rumahku ini. Tentu, Paman. Meskipun aku tidak dapat menyebut kapan aku akan singgah, tetapi aku harap aku akan mendapat kesempatan yang cukup untuk tinggal di sini bersama Punta. Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas kepada Angger berdua. Nampaknya tugas Angger adalah tugas yang cukup berat, sehingga karena itu maka Angger harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sangat berhati-hati. Baik, Paman. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang Paman dan Bibi berikan kepada kami untuk membantu tugas-tugas kami. Yang aku lakukan tidak ada harganya dibandingkan dengan tugas yang dibebankan di bahu Angger berdua. Demikianlah. Ketika malam menjadi semakin dalam, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. Besok mereka akan menempuh perjalanan menuruni kaki Gunung Merapi, pergi ke padepokan kecil di Jati Anom. Bukankah hanya sebuah perjalanan yang pendek saja, Paman? Apalagi jalannya menurun, sehingga rasa-rasanya kami tinggal menggelinding saja. Sehingga saat matahari sepenggalah kami sudah sampai di Jati Anom. Orang tua Punta itu hanya tersenyum saja. Sejenak kemudian pada wayah sepi wong, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berada dalam biliknya. Demikian pula Punta yang merasa dirinya telah menjadi segar setelah beristirahat sehari penuh. Beberapa saat kemudian mereka pun telah tertidur nyenyak. Pagi-pagi sekali mereka telah bangun. Seperti biasanya Punta dan Gelagah Putih bergantian mengisi jambangan di pakiwan, sementara Rara Wulan membantu ibu Punta di dapur. Beberapa saat kemudian setelah mandi, mereka pun segera berbenah diri. Ayah dan ibu Punta masih minta Gelagah Putih, Rara Wulan dan Punta sendiri untuk makan pagi. Kemudian menjelang matahari terbit mereka pun telah siap untuk berangkat. Udara di kaki Gunung Merapi itu terasa dingin. Di hutan lereng pegunungan, burung-burung liar berkicau dengan suaranya yang melengking tinggi, seakan-akan sedang menyanyikan tembang untuk menyambut terbitnya matahari pagi. Demikianlah, Gelagah Putih, Rara Wulan dan Punta pun meninggalkan rumah itu. Kedua orang tua Punta dan kemenakannya yang remaja telah melepas mereka di pintu regol halaman rumahnya. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu pun telah menuruni kaki Gunung Merapi. Mereka memilih jalan yang lain, bukan jalan yang mereka lewati pada saat mereka berjalan naik. Mereka tidak melewati bulak-bulak panjang yang hijau. Padukuhan-padukuhan yang sederhana, tetapi diliputi oleh kehidupan yang tenang dan terasa damai. Perjalanan mereka memang bukan perjalanan yang jauh. Tetapi seperti ketika mereka berangkat, maka pada saat mereka pulang mereka memilih jalan yang tidak terlalu dekat dengan barak pasukan Ki Tumenggung Untara. Mereka akan langsung pergi ke padepokan lebih dahulu. Baru kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan akan pergi menemui Ki Tumenggung. Ketika mereka melewati pasar, pasar itu nampak cukup ramai. Ada beberapa orang penjual nasi tumpang di pasar itu. Di sudut pasar terdapat dua bengkel pandai besi yang membuat peralatan pertanian. Bahkan mereka mampu juga membuat senjata yang sederhana. Beberapa saat Gelagah Putih,
Rara Wulan dan Punta berhenti di depan pasar untuk melihat-lihat seorang perempuan menjual beberapa buah golek kayu yang manis dengan sungging yang halus. Sedang di sisi yang lain, beberapa orang penjual kain tenun telah menggelar dagangannya. "Kau dari mana, Punta? Pagi-pagi sudah berkeliaran di pasar." Punta berpaling. Dilihatinya seorang kawannya berdiri termangu-mangu. Kemudian orang itu masih saja bertanya, "Apakah kau sudah mendapat izin dari gurumu?" Punta tertawa. Katanya, "Tentu sudah. Aku diperintahkan oleh guru untuk memesan beberapa alat pertanian. Bukankah di padepokanmu ada juga bengkel pandai besi, dan beberapa orang cantrik juga sudah pandai membuat alat-alat pertanian?" Punta mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, "Kami memerlukan agak banyak. Sebagian memang akan kami buat sendiri, tetapi sebagian kami masih harus memesan." Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Marilah. Aku juga akan membeli sebatang sumbat besi untuk mengupas kelapa." Aku sudah dari sana," jawab Punta agak gagap. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian pergi meninggalkan Punta, sebelum diperkenalkan dengan Gelagah Putih. Ketika orang itu sudah menjauh, justru Rara Wulanlah yang bertanya, "Siapa orang itu? Aku sudah lupa kapan aku mengenalnya. Tetapi ia seorang yang kurang dapat menyesuaikan dirinya. Ia pernah berguru pada seorang yang berilmu tinggi di Mataram. Justru karena itu, ia merasa memiliki banyak kelebihan dari mereka yang berguru di perguruan yang jauh dari kota, sebagaimana perguruan di Jati Anom. Ia sering datang ke padepokan, berbicara ke sana kemari. Sebenarnya saudara-saudara seperguruanku kurang senang kepadanya, karena ia selalu menggurui, mengajari, dan kadang-kadang mencela apa yang kami lakukan di padepokan kami." "Tentang olah kanuragan?" bertanya Rara Wulan pula. "Tentu tidak. Meskipun ia sering datang ke padepokan, ia tidak pernah sempat menyaksikan latihan-latihan yang bersungguh-sungguh di sanggar tertutup atau di sanggar terbuka. Yang pernah dilihatnya adalah latihan-latihan pemanasan bersama-sama para murid dari segala tingkatan, di halaman samping padepokan kami." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih pun bertanya, "Tetapi bagaimana dengan ilmu orang itu sendiri? Mungkin ia memang sudah agak lama berguru. Tetapi masih harus banyak yang dipelajari, kalau ingin menempatkan dirinya di antara mereka yang berilmu tinggi." Di luar sadarnya Gelagah Putih pun berpaling. Ia masih melihat orang itu berdiri di muka pintu gerbang pasar. Nampaknya ia juga sedang memberikan petunjuk-petunjuknya kepada dua orang kawannya yang ditemuinya di pintu gerbang pasar. Tetapi pembicaraan mereka tidak lama. Kedua kawannya itu pun segera meninggalkannya. Agaknya mereka merasa jenuh untuk berbicara dengan orang yang sombong itu. Punta yang juga memperhatikan orang yang berdiri di depan pintu gerbang pasar itu berkata, "Hanya aku yang kadang-kadang dapat memaksa diri untuk berbicara agak panjang dengan orang itu. Aku dapat menjadi pendengarnya yang baik." Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum sambil mengangguk-angguk. Dengan nada datar Gelagah Putih pun berkata, "Kau memang seorang pendengar yang baik, Punta. Apapun yang dikatakan orang lain kepadamu." Punta justru tertawa karenanya. Demikianlah, mereka segera melanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa langkah. Mereka segera meninggalkan pasar dan berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan yang berbelok ke utara. Ketika mereka sampai di padepokan, matahari masih belum sampai ke puncak. Sementara itu Ki Widura dengan beberapa cantrik pada tataran pertama sedang berada di sanggar. Jika Punta ada di padepokan, kadang-kadang Ki Widura memerintahkan Punta dengan beberapa orang saudara seperguruannya pada tataran tertinggi di padepokan itu untuk ikut mengawasi pada cantrik dari tataran pertama itu. Sambil menunggu Ki Widura, Punta, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berbaur dengan para cantrik. Gelagah Putih dan Rara Wulan lebih senang menyaksikan para cantrik yang secara khusus mendalami pekerjaan pandai besi di bengkel. Seorang yang sudah memahami benar-benar pekerjaannya, memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa cantrik yang sedang memperdalam keterampilannya di bengkel itu. Di perapian yang panas sehingga keringat mereka membasahi tubuh mereka. Para cantrik yang bekerja di bengkel untuk membuat alat-alat pertanian itu telah membuka baju mereka agar mereka tidak merasa seperti dipanggang di atas bara. Tanpa mengenakan baju, gerak tangan mereka pun menjadi lebih cekatan. Yang menggerakkan ububan, lengannya tidak terganggu oleh lengan bajunya.
Ternyata beberapa orang cantrik benar-benar telah cekatan. Mereka mengangkat palu tinggi-tinggi, kemudian terayun menghantam sepotong besi yang sudah membara, dengan arahan yang harus dibidik dengan tepat agar alat yang dibuatnya dapat jadi seperti yang diharapkan. Sementara itu Punta pun telah memasuki sanggar terbuka. 4 orang cantrik pada tataran yang sudah terhitung tinggi sedang berlatih memperkokoh kaki mereka secara khusus. Bagus, desis Punta. Teruskan. Kakimu akan menjadi anggota tubuhmu yang sangat berarti. Keempat cantrik itu pun meneruskan latihan mereka. Beberapa saat Punta justru menunggui mereka serta memberikan beberapa petunjuk. Para cantrik itu tidak saja berlatih memperkokoh dan mempercepat gerak kaki mereka secara khusus, tetapi mereka pun sekaligus telah melatih keseimbangan mereka juga. Sedikit lewat tengah hari, para cantrik itu pun beristirahat. Mereka pun pergi ke pakiwan untuk mencuci muka, tangan dan kaki. Baru kemudian mereka pergi ke dapur untuk makan siang. Ki Widura pun telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk makan siang bersamanya. Sambil makan, Gelagah Putih dan Rara Wulan menceritakan perjalanan mereka ke rumah Punta, hingga Gelagah Putih berhasil menjajagi kemampuan Putut Witala. Seorang yang telah mendapat gelar Putut adalah seorang yang telah tuntas ilmunya, Ngger. Tetapi ia belum memiliki ilmu sebaik gurunya. Bahkan mungkin masih jauh dari kemampuan gurunya itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka memang menyadari bahwa ilmu Putut Witala tentu masih jauh dari tingkat ilmu gurunya. Menurut Ki Patih Mandaraka, orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati yang juga menyebut dirinya Singawana, adalah orang yang berilmu tinggi. Dalam pada itu Ki Widura pun berkata pula. Pangeran Renapati itu pernah naik lebih tinggi lagi dari padepokannya di lereng Gunung Merapi, dan bertapa untuk beberapa lama mempertajam ilmunya. Mungkin ia pun telah menjalani ilmunya yang lain yang dapat membuatnya menjadi orang yang sulit dicari tandingnya. Sehingga pada suatu hari orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu meninggalkan pertapaan dan padepokannya, mengembara ke timur. Tentu sesudah Pangeran Jayaraga mendapat kedudukan baru di Panaraga. Mungkin, Gelagah Putih. Ki Widura itu pun mengangguk-angguk sambil mengingat-ingat. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah kau yakin bahwa kepergian orang yang disebut Pangeran Renapati itu ada hubungannya dengan tugas Pangeran Jayaraga di Panaraga? Tidak, Ayah. Ki Patih pun tidak. Tugasku adalah mencari orang yang menamakan diri Pangeran Renapati itu dan membawanya pulang ke Mataram. Kecuali jika di lapangan aku menemukan alasan yang kuat bahwa aku tidak perlu membawanya pulang. Atau kalau terjadi kecelakaan, sambung Rara Wulan. Kecelakaan itu dapat saja terjadi pada kedua belah pihak. Ki Widura menarik nafas panjang. Katanya, kalian harus berhati-hati. Kalian harus selalu berdoa pula, agar kalian berhasil. Ya, Ayah, jawab Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng. Gelagah Putih pun kemudian meneruskan. Aku minta Ayah pun selalu berdoa untuk kami. Ya. Aku akan selalu mendoakan kalian berdua. Dalam pada itu Ki Widura pun kemudian bertanya. Apakah kau masih akan menemui kakangmu Untara? Ya, Ayah, aku akan menemuinya lagi dan sekaligus minta diri. Aku tidak boleh terlalu lama di sini. Besok aku akan berangkat ke timur. Mungkin besok aku masih akan singgah di Sangkal Putung. Ki Widura pun mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa tugas yang dipikul oleh anak dan menantunya itu adalah tugas yang berat. Namun jika Ki Patih Mandaraka memilih Gelagah Putih dan Rara Wulan, tentu bukannya tanpa alasan. Sore nanti aku akan menemui Kakang Untara, berkata Gelagah Putih kemudian. Setelah beristirahat sebentar, Ki Widura pun telah siap pula untuk memasuki sanggar tertutup bersama murid-muridnya pada tataran yang teratas. Di antara mereka terdapat pula Punta yang juga sudah ada di padepokan. Sementara Ki Widura berada di sanggar, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan minta diri untuk pergi ke Jati Anom menemui Ki Tumenggung Untara. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan sampai di rumah Untara, maka yang menemui mereka adalah Nyi Untara. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun kemudian dipersilahkan duduk di peringgitan. Kakangmu berada di barak, berkata Nyi Untara. Biarlah ia dipanggil. Tidak usah, Bokayu. Biar kami saja pergi ke barak. Jadi kalian saja yang akan ke barak? Ya, Bokayu. Kami juga ingin melihat barak Kakang Tumenggung yang belum lama ini baru saja dipugar. Ah, tidak dipugar.
Hanya sekedar memperbaiki atap yang bocor, dinding yang renggang dan kerusakan-kerusakan kecil lainnya. Sebulan lagi akan datang musim hujan. Jika barak itu tidak diperbaiki secara keseluruhan dan hanya ditambal sulam saja, maka kebocoran atapnya hanya akan berpindah-pindah saja dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukankah barak Kakang Tumenggung juga diperluas? Kakangmu memanfaatkan gumuk kecil di sebelah baraknya untuk membuat sanggar terbuka. Sedangkan di bekas sanggar terbuka yang lama memang dibangun barak, karena barak yang sudah ada sebenarnya terasa terlalu sempit. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun minta diri untuk menemui Untara di baraknya. Nanti dari barak aku akan singgah kemari. Sungguh? Sungguh. Rara Wulanlah yang menyahut. Aku akan menyediakan minum buat kalian. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meninggalkan regol halaman rumah Untara. Baraknya terletak tidak terlalu jauh dari rumah Untara. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan sampai ke barak, prajurit yang bertugas pun segera menyampaikannya kepada Ki Tumenggung, karena sebagian besar para prajurit di barak Ki Tumenggung Untara itu sudah mengenal Gelagah Putih dan Rara Wulan. Silahkan, seorang prajurit mempersilahkan mereka memasuki ruang khusus untuk menerima tamu-tamu penting Ki Tumenggung Untara. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun sudah duduk di ruang khusus itu, diterima oleh Ki Tumenggung Untara. Kami sudah berusaha untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang lingkungan yang ditinggalkan oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu, Kakang, berkata Gelagah Putih. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan ketika mereka melihat Ki Tumenggung itu tersenyum. Bahkan kemudian Ki Tumenggung itu pun berkata, "Ya, kau sudah mendapat keterangan cukup jauh. Kau sudah menjajaki kemampuan salah seorang putut di padepokan itu. Namun agaknya putut itu tidak memenuhi keinginanmu, karena putut itu ternyata terlalu lemah di hadapanmu." Gelagah Putih dan Rara Wulan terkejut. Dengan serta-merta Gelagah Putih itu pun bertanya, "Dari mana Kakang Tumenggung mengetahuinya?" "Ketika kau mengatakan bahwa kau akan mencari keterangan lebih jauh dan pergi ke rumah cantrik dari padepokan Paman Widura, aku telah mengirimkan beberapa orang prajurit sandi untuk mengawasi keadaan." Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi berdebar-debar. Sebelum mereka mengatakan sesuatu, Ki Tumenggung itu pun berkata, "Jangan tersinggung. Kau juga prajurit sandi. Tetapi prajuritku adalah prajurit yang sudah berpuluh tahun melakukan tugas sandi. Ia mempunyai pengalaman yang jauh lebih luas dalam tugas-tugas sandi, meskipun tingkat ilmu mereka berada pada tataran yang jauh di bawah tingkat ilmu kalian." Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun keduanya pun kemudian tertawa pendek. Dengan nada tinggi Gelagah Putih itu pun berkata, "Kami memang masih harus mentertawakan kemampuan kami dalam tugas sandi." "Jangan berkecil hati," berkata Ki Tumenggung sambil tersenyum. "Justru karena kalian memiliki ilmu yang tinggi, maka kalian merasa mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin kau hadapi dalam tugas-tugas kalian. Sedangkan petugas sandi yang tidak memiliki ilmu setinggi ilmumu, akan merasa harus lebih berhati-hati. Mereka harus mengandalkan kemampuan mereka dalam menyamarkan dirinya dalam tugas-tugasnya, daripada harus mengandalkan ilmu kanuragan mereka." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Ternyata bahwa kecerdikan dan sikap sangat hati-hati diperlukan sekali dalam tugas-tugas sandi, tanpa harus mengandalkan ilmu yang sangat tinggi. Sementara itu Ki Tumenggung Untara itu pun bertanya, "Nah, bagaimana pendapatmu dengan kemampuan salah seorang putut murid orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu?" "Seperti yang Kakang Tumenggung katakan, ia masih belum waktunya untuk ditetapkan menjadi seorang putut, yang di hadapan para murid dapat mewakili gurunya." "Memang, Gelagah Putih, hanya di hadapan gurunya. Karena itu orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu berani memberikan gelar putut kepadanya. Tetapi dalam keadaan yang mendesak, bukankah ia harus berhadapan pula dengan orang di luar perguruannya? Itu jarang terjadi. Atau mungkin dengan sengaja orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu meninggalkan jejak yang samar. Dengan kelemahan yang dapat dilihat pada para muridnya yang sudah digelarinya putut, maka orang akan mengira bahwa ia pun merupakan seorang guru yang lemah. Tetapi orang itu akan keliru. Pangeran Renapati bukan orang yang lemah. Tetapi pututnya yang seorang lagi, yang ikut menjadi saksi dalam perang tanding itu, agaknya memiliki ilmu yang lebih tinggi. Tetapi wewenangnya lebih kecil dari putut Witala, putut yang turun dalam perang tanding itu." Ki Tumenggung Untara mengangguk-angguk.
katanya. Masih banyak yang harus diketahui. Tetapi aku tidak dapat terlalu lama menunggu di sini, Kakang. Aku harus segera pergi ke timur. Pangeran Jayaraga sudah berada di Panaraga. Baiklah. Tetapi kau belum mempunyai bahan yang cukup banyak. Sementara itu prajurit Sandiku juga belum berhasil menemui perempuan yang mengaku ibu dari orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Orang itu sendiri mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Ya. Mungkin Kakang dapat meneruskan penelusuran itu lewat para prajurit Sandi. Jika perlu, aku akan datang lagi untuk mengetahui kebenaran kabar itu. Baiklah. Tetapi kau harus sadari bahwa tugasmu adalah tugas berat. Apalagi jika orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu berhasil membayangi tugas-tugas Pangeran Jayaraga. Ya, Kakang. Kapan kau akan berangkat? Besok pagi. Kami berniat untuk singgah di Sangkal Putung. Sudah lama kami tidak pergi ke Sangkal Putung. Atau mungkin dongeng dari kaki Gunung Merapi tentang seorang putra lembu peteng dari Panembahan Senapati itu juga terdengar dari Sangkal Putung. Sekali lagi pesanku, kalian harus sangat berhati-hati. Kalian jangan terlalu bersandar kepada tingkat ilmu kalian yang tinggi dalam tugas sandi kalian. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Apa yang dilakukan para petugas sandi dalam kesatuan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Untara, yang mempunyai pengalaman yang sangat luas itu, telah mengajarkan kepada mereka bahwa keberhasilan para prajurit sandi tidak saja tergantung dari kemampuannya, tetapi juga kecerdikan, hati-hati dan kecepatan menanggapi satu persoalan yang tiba-tiba saja dihadapi. Namun lebih dari semuanya itu, kemampuan dan ilmu yang tinggi itu mempunyai berbagai macam pengaruh untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Demikianlah. Beberapa saat kemudian setelah Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkan berbagai macam pesan dari Ki Tumenggung Untara, mereka pun segera minta diri. Aku berjanji kepada Mbokayu untuk singgah di rumah Kakang. Mbokayu tadi sedang menyiapkan minuman hangat. Ki Tumenggung Untara tersenyum. Di hatinya ia menyimpan harapan bahwa Gelagah Putih akan dapat menjadi seorang prajurit yang tidak kalah dari Ki Rangga Agung Sedayu. Kecerdasannya, ketajaman pandangan, pendapat dan panggraitannya, serta ilmunya. Seperti yang dijanjikan, Gelagah Putih dan Rara Wulan memang singgah di rumah Ki Tumenggung Untara sejenak. Nyi Tumenggung sudah menyediakan minuman yang sudah siap dituang. Demikian tamunya itu datang, minuman itu baru dituang di mangkuk agar tidak dingin. Beberapa saat Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di peringgitan rumah Ki Tumenggung. Mereka mendengar bahwa Sabung Sari masih belum kembali ke barak, justru dari Nyi Tumenggung. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak begitu lama berada di rumah Ki Tumenggung. Setelah minum minuman hangat serta makan beberapa potong makanan yang telah disediakan, maka mereka pun minta diri. Kenapa kalian begitu tergesa-gesa? Kenapa kalian tidak menunggu kakangmu pulang dari barak? Bukankah kami sudah menemuinya di barak? Tetapi tentu sekedar persoalan tugas yang kalian emban. Di sini kalian dapat berbicara tentang apa saja. Lain kali, Mbokayu, sahut Rara Wulan sambil tersenyum. Kami berharap bahwa kami dapat menjalankan tugas kami dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kami akan segera dapat datang lagi kemari. Nyi Tumenggung tidak dapat menahan mereka. Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Ki Tumenggung. Di halaman mereka bertemu dengan seorang remaja, yang dilihat dari sorot matanya masih sangat muda. Tetapi dilihat dari wujudnya, remaja itu seakan-akan sudah menjadi seorang anak muda yang dewasa. Beri salam pada pamanmu, berkata Nyi Tumenggung. Remaja itu pun kemudian membungkuk hormat. Ketika Gelagah Putih mengacungkan tangannya, remaja itu menyambutnya, kemudian mencium tangan itu. Demikian pula tangan Rara Wulan. Ketika Gelagah Putih menepuk bahu remaja itu, maka ia pun mengerutkan dahinya sambil berkata, "Harapan bagi masa mendatang, Mbokayu." Ah, nakalnya bukan main. Kesenangannya bermain-main dengan kuda. Satu permainan yang bagus. Apakah ia juga senang berada di sanggar? Ya. Bersama ayahnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara remaja itu pun telah berlari ke pintu Seketheng. Ia agak kurang mengenal unggah-ungguh. Aku harus lebih keras mengajarinya. Ia masih anak-anak, Mbokayu. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah keluar dari pintu regol halaman dan turun ke jalan, sementara Nyi Tumenggung melepas mereka sampai di tangga pintu regol halamannya.
Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian menyusuri jalan Kademangan Jati Anom. Jalan yang sudah dikenalnya sejak ia masih kanak-kanak. Di padepokan, Ki Widura pun bertanya kepada mereka, apakah mereka benar-benar akan meninggalkan padepokan besok pagi. Ya, Ayah, jawab Gelagah Putih. Kami akan singgah sebentar di Sangkal Putung, kemudian langsung menempuh perjalanan ke timur. Kalau begitu kalian perlu berbenah diri. Apa saja yang akan kau persiapkan untuk kau bawa besok? Tidak ada yang harus dipersiapkan, Ayah. Ki Widura tersenyum. Anaknya memang tidak pernah mempersiapkan apa-apa untuk dibawa jika ia pergi mengembara. Yang tidak boleh ketinggalan adalah ikat pinggangnya, sebagaimana Rarawulan selalu membawa selendangnya. Selendangnya yang sangat khusus baginya. Malam itu, Gelagah Putih dan Rarawulan mengadakan pertemuan dengan para cantrik di padepokan kecil itu untuk minta diri. Sebenarnya kakang ini mau kemana? Bertanya seorang cantrik. Gelagah Putih tersenyum sambil menjawab. Aku adalah seorang pengembara. Karena itu, kerjaku adalah mengembara. Besok aku akan pergi ke arah matahari terbit. Seorang cantrik pun kemudian bertanya. Kau akan melihat apa yang ada di balik cakrawala, kakang? Ya. Aku ingin melihat sarang matahari. Di mana ia tidur di malam hari. Para cantrik itu pun tertawa. Namun pertemuan itu tidak berlangsung sampai terlalu larut. Gelagah Putih dan Rarawulan harus beristirahat sebaik-baiknya. Besok mereka akan berangkat pagi-pagi, singgah di Sangkal Putung sejenak untuk menengok keluarga Ki Demang serta menyampaikan pesan sungkem Ki Rangga Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Mereka masih belum sempat pergi ke Sangkal Putung. Mungkin setelah Ki Rangga selesai memugar baraknya, baru mereka akan dapat pergi ke Sangkal Putung. Di keesokan harinya, keduanya bangun pagi-pagi sekali sebelum langit menjadi merah. Keduanya pun segera berbenah diri sebelum mereka bersiap-siap untuk mulai dengan perjalanan panjang mereka. Bukan sekedar perjalanan dan pengembaraan biasa untuk mengenali lingkungan baru bagi keduanya, tetapi keduanya telah mengusung beban yang cukup berat. Setelah minum minuman hangat serta makan pagi yang disiapkan oleh para cantrik, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun minta diri. Ada ketegangan yang nampak membayangi wajah Ki Widura. Ki Widura sadar benar bahwa anak dan menantunya itu sedang menjalankan tugas yang berat. Mereka harus memburu seorang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati, yang akan dapat menyalahgunakan nama Panembahan Senapati bagi kepentingannya sendiri. Sementara itu Ingkang Sinuhun telah memerintahkan Pangeran Jayaraga untuk memegang kembali kekuasaan di Panaraga. Ki Widura dan beberapa orang cantrik telah melepas Gelagah Putih dan Rarawulan sampai ke gerbang padepokan kecil di Jati Anom itu. Ketika Gelagah Putih dan Rarawulan beranjak meninggalkannya, maka Ki Widura itu masih berpesan. Hati-hatilah kalian, Ger. Doa dan restu ayah akan menyertai kami, sahut Gelagah Putih. Aku akan selalu berdoa bagi keberhasilan dan keselamatan kalian. Jika kelak kalian kembali, aku ingin segera mendengar kabar kedatangan kalian. Ya, ayah. Aku akan segera kemari. Demikianlah, keduanya pun kemudian meninggalkan padepokan kecil itu. Tujuan pertama mereka adalah Sangkal Putung. Jarak antara Jati Anom sampai ke Sangkal Putung memang tidak begitu jauh. Wayah pasar Temawan mereka sudah akan sampai ke rumah Swandaru. Mungkin Swandaru akan terkejut melihat kedatangan mereka di wayah pasar Temawan. Di sepanjang jalan ke Sangkal Putung menjelang matahari terbit, Gelagah Putih dan Rarawulan sempat mentertawakan sikap Agung Sedayu menjelang masa dewasanya. Agung Sedayu sangat takut kepada hantu yang tinggal di randu alas, yang disebut hantu bermata satu, meskipun ia tahu bahwa yang disebut mata satu itu adalah bekas cabang yang telah patah. Tetapi Agung Sedayu selalu membayangkan bahwa bekas cabang yang patah itu sebenarnya mata dari hantu bermata satu. Namun di pagi hari menjelang matahari terbit, terasa perjalanan ke Sangkal Putung itu justru menyegarkan tubuh mereka. Udara yang sejuk, kicau burung liar di pepohonan serta jalan yang menurun, rasa-rasanya membuat perjalanan mereka menjadi semakin cepat. Sebenarnya lah, sedikit lewat wayah pasar Temawan, keduanya telah berada di depan regol halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung. Rumah yang terhitung besar di atas halaman yang luas. Seorang yang baru sibuk memotong dahan-dahan kayu yang sudah nampak tua serta daunnya mulai menguning di halaman sebelah pendapa, segera menyongsongnya. Kalau tidak salah, bukankah ini Angger Gelagah Putih dari Jati Anom? Bertanya orang itu yang ternyata pernah mengenal Gelagah Putih.
Iya, Paman. Apakah Kakang Suandaru ada? Ada. Aku akan memanggilnya. Orang itu pun segera masuk ke pintu Seketheng. Sejenak kemudian pintu peringgitan pun terbuka. Suandaru dan Pandan Wangi keluar dari ruang dalam untuk menyambut tamunya yang disebut oleh seorang pembantunya dari Jati Anom. Marilah, Adi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera naik ke pendapa dan dipersilahkan duduk di peringgitan. Bukankah Adi berdua baik-baik saja? Bertanya Suandaru. Dan bagaimana dengan keluarga di tanah perdikan? Serta barangkali Adi telah singgah di Jati Anom? Semua baik-baik saja, Kakang. Demikian pula keluarga di Jati Anom. Aku memang sudah singgah di Jati Anom menemui ayah dan Kakang Untara. Syukurlah. Dan bagaimana dengan Kakang? Suandaru tersenyum. Katanya sambil berpaling kepada Pandan Wangi. Kami baik-baik saja sekeluarga, Adi. Syukurlah. Semoga Yang Maha Agung akan selalu melindungi kita semuanya. Semoga, Adi. Kedatangan Adi agak mengejutkan kami. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Barangkali Adi hanya ingin menengok kami sekeluarga setelah agak lama tidak bertemu. Tidak ada apa-apa, Kakang. Kami memang datang untuk sekedar singgah menengok keadaan Kakang Suandaru sekeluarga di Sangkal Putung. Kami pun membawa sungkem Kakang Rangga Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah bagi Ki Demang, serta salam mereka kepada Kakang Suandaru sekeluarga. Kalau tidak salah, Adi menyebut Kakang Rangga Agung Sedayu, begitu? Ya. Kakang Agung Sedayu sudah diwisuda menjadi seorang rangga. Syukurlah. Seharusnya Kakang Agung Sedayu sudah mendapatkan pangkat lebih tinggi lagi. Mungkin seorang tumenggung. Tetapi Kakang Agung Sedayu tidak suka memperlihatkan jasanya. Ia lebih senang diam, namun melakukan sesuatu yang berarti. Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun akhirnya Ingkang Sinuhun menyetujui usul kenaikan pangkatnya. Aku akan berusaha untuk dapat mengunjunginya untuk menyampaikan ucapan selamat. Kakang Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah juga berniat untuk datang kemari, Kakang. Tetapi saat ini Kakang Agung Sedayu sedang sibuk memperluas baraknya. Jika kerja itu sudah selesai, maka Kakang Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah akan mengunjungi Ki Demang. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, ayah memang sangat mengharapkan mereka datang. Sekarang ayah sudah hampir pikun. Biarlah aku minta ayah menemui Adi Gelagah Putih. Sudahlah, Kakang, jika Ki Demang sedang beristirahat. Sungkem kami berdua saja nanti Kakang sampaikan. Tidak apa-apa, Adi. Pandan Wangilah yang menyahut. Ayah masih nampak kuat. Tetapi penglihatannya sudah agak berkurang. Pandan Wangilah yang kemudian bangkit berdiri dan masuk ke ruang dalam. Selain mempersilahkan Ki Demang, Pandan Wangi pun telah minta pembantunya untuk mempersiapkan hidangan bagi tamu-tamunya. Sejenak kemudian Ki Demang telah keluar dari pintu peringgitan, dibimbing oleh Pandan Wangi. Sambil duduk Ki Demang pun bertanya. Angger Gelagah Putih dan Angger Rara Wulan? Ya, Ki Demang, sahut Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng. Inilah keadaanku sekarang, Nger. Mataku sudah mulai buram. Tetapi pendengaranku masih baik. Aku langsung dapat mengenali suara Angger Gelagah Putih dan Angger Rara Wulan, meskipun penglihatanku atas Angger berdua sudah tidak begitu jelas lagi. Ki Demang pun kemudian mulai bertanya tentang keselamatan keluarga anak dan menantunya di tanah perdikan Menoreh. Ketika kemudian Gelagah Putih menceritakan bahwa Agung Sedayu sudah diwisuda menjadi seorang rangga, maka Ki Demang pun nampak menjadi gembira. Untuk beberapa lama Ki Demang ikut menemui Gelagah Putih dan Rara Wulan di peringgitan. Ketika kemudian seorang pembantu menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan, maka Ki Demang itu pun berkata, Silahkan, Angger berdua. Aku akan beristirahat di Serambi. Setiap pagi aku berjemur di panasnya matahari di Serambi. Silahkan, Ki Demang, sahut Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng pula. Ketika Ki Demang sudah tidak lagi duduk bersama mereka di Serambi, maka Gelagah Putih pun mulai berbicara tentang tugas yang diembannya. Ia percaya bahwa Suandaru dan Pandan Wangi tidak akan membocorkan rahasianya, karena mereka pun tahu tentang tugas-tugas yang harus dirahasiakan. Suandaru dan Pandan Wangi mendengarkan cerita Gelagah Putih dan Rara Wulan itu dengan seksama. Sekali-sekali mereka mengangguk-angguk.
Namun kemudian Swandaru itu menyela. Kami sudah meragukan bahwa orang itu benar-benar putra Panembahan Senapati. Meskipun aku belum mengenal langsung orangnya, tetapi serba sedikit aku pernah mendengar tentang orang itu. Apa saja yang pernah Kakang dengar? Salah seorang istrinya tinggal di Kademangan ini. Salah seorang istrinya, bertanya Gelagah Putih dengan serta-merta. Ya. Untuk beberapa lama ia berada di padepokan orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati itu. Tetapi ketika Pangeran Renapati itu pergi meninggalkan padepokannya, maka perempuan itu pulang ke rumahnya. Pandan Wangilah yang menjawab. Dengan bangga istrinya sering menceritakan tentang suaminya yang diakininya sebagai seorang pangeran, meskipun pengakuannya masih harus diperjuangkan. Menurut istrinya, kepergian pangeran itu dalam rangka usahanya untuk mendapatkan pengakuan tentang kenyataan dirinya. Kenapa perempuan itu meninggalkan padepokan? Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, perempuan itu memang agak banyak berbicara. Baik tentang dirinya sendiri maupun tentang suaminya. Ia meninggalkan padepokan itu karena istri-istri orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu saling mendengki. Saling iri dan bahkan saling memfitnah. Menurut perempuan itu, tentu saja bahwa ia adalah orang terbaik di antara beberapa orang istri orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Karena itu, pada saat suaminya tidak ada di padepokan, ia lebih baik pulang ke rumahnya saja. Rara Wulan pun kemudian bertanya. Apakah perempuan itu juga bercerita tentang tujuan kepergian suaminya? Untuk apa, dan barangkali perempuan itu menyebut, kemana? Perempuan itu tidak tahu suaminya akan pergi kemana. Tetapi seperti aku katakan tadi, menurut perempuan itu suaminya sedang berusaha membuka tabir kebenaran tentang dirinya, bahwa ia adalah seorang pangeran, putra Panembahan Senapati. Jadi perempuan itu tidak pernah menyinggung kemana suaminya pergi? Tidak. Entahlah jika ia bercerita kepada orang lain. Swandaru pun menyambung pula. Mungkin suaminya memang tidak pernah mengatakan kepadanya, apa yang akan dilakukannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Swandaru itu pun berkata kepada Pandan Wangi. Sebenarnya aku tidak ingin berurusan dengan masalah-masalah pribadi. Tetapi bukankah hampir semua orang mengatakan bahwa Nyimas Saminten mempunyai hubungan yang khusus dengan Sumirat? Kata orang, Kakang. Tetapi aku juga tidak begitu memperhatikan persoalan-persoalan pribadi seperti itu. Nyi, kita memang tidak akan berurusan dengan masalah pribadi di antara mereka. Tetapi dalam hubungan tugas Adi Gelagah Putih, mungkin Sumirat yang dikatakan orang menjadi sangat dekat dengan Nyimas Saminten itu dapat membantu. Hubungan antara Sumirat dan Saminten, menurut kata orang, berlangsung sejak Saminten kembali dari padepokan pangerannya itu. Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Nampak ada keseganan di wajahnya, bahwa seakan-akan ia harus mencampuri persoalan yang sangat pribadi itu. Namun Swandaru itu pun kemudian berkata, bagaimana pendapatmu, Nyi, bahwa aku akan mempergunakan hakku sebagai pemangku jabatan Demang di Sangkal Putung, untuk minta keterangan kepadanya tentang hubungannya dengan Saminten? Pandan Wangi menarik napas panjang. Tetapi ia pun berkata, untuk satu kepentingan yang lebih besar, dapat saja Kakang melakukannya. Swandaru itu pun kemudian bergumam, seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri. Baik. Aku akan memanggilnya dan minta beberapa keterangan kepadanya tentang hubungannya dengan Nyimas Saminten. Sebagai seorang yang melaksanakan tugas ayah, aku dapat saja menganggap bahwa yang dilakukannya itu adalah satu tindakan yang kurang pantas. Apalagi Sumirat sendiri masih terikat dalam hubungan keluarga. Ia masih mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungannya. Kakang Swandaru akan memanggilnya, bertanya Gelagah Putih agak ragu. Ya. Jika Adi memerlukannya. Mungkin ada sedikit tambahan keterangan tentang orang itu. Baik, Kakang. Aku akan menunggu. Swandaru itu pun kemudian mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di ruang dalam. Sementara itu Swandaru telah memerintahkan seorang pembantunya untuk memanggil seorang laki-laki yang bernama Sumirat. Seorang laki-laki tampan yang masih terhitung muda, meskipun ia sudah mempunyai 2 orang anak. Sumirat memang agak terkejut ketika seorang pembantu Swandaru yang menjalankan tugas Demang di Sangkal Putung mendatanginya, menyampaikan panggilan kepadanya untuk menemui Swandaru. Ada apa? Bertanya Sumirat. Entahlah. Aku tidak tahu.
Ki Suandaru tidak mengatakan apa-apa, kecuali memerintahkan kepadaku untuk memanggil Ki Sumirat menghadap pagi ini. Meskipun dengan jantung yang berdebaran, Sumirat pun segera menghadap Ki Suandaru di rumah Ki Demang Sangkal Putung. "Ada apa, Kakang?" bertanya Sumirat demikian ia duduk di pringgitan bersama Suandaru dan Pandan Wangi. "Sebelumnya aku minta maaf, Sumirat. Sebenarnya aku tidak ingin mencampuri persoalan-persoalan pribadi. Tetapi kau tahu sendiri bahwa lingkungan kita masih kuat dibayangi oleh adat yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Sebenarnya aku tidak ingin menyalahkanmu. Tetapi aku hanya ingin menyampaikan keluhan-keluhan tetangga-tetangga kita kepadaku." Sumirat itu menarik napas panjang. Ia segera menyadari bahwa yang dimaksud Suandaru tentu hubungannya dengan Nyimas Saminten, yang sedang ditinggal pergi suaminya. Karena itu maka Sumirat itu pun langsung saja bertanya. "Maksud Kakang, hubunganku dengan Nyimas Saminten?" Suandaru menarik nafas panjang. Katanya, "Ya. Sebenarnya aku sudah lama ingin memperingatkanmu, bahwa hubungan seperti itu hanya akan mendatangkan persoalan saja, Sumirat. Semua orang pernah mengalami satu masa di mana otaknya diselubungi oleh kegelapan. Nah, hal seperti inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu." Sumirat memang merasa tersinggung. Tetapi ketika ia menatap wajah Suandaru, ia tidak menangkap kesan bahwa Suandaru itu sedang marah. Ia melihat wajah Suandaru tetap tenang, dan bahkan ia justru melihat sikap kebapakan. "Sumirat," berkata Suandaru. "Di sini ada Pandan Wangi. Aku tidak ingin mengaku bahwa aku adalah orang yang putih bersih tanpa cacat. Tetapi hubunganmu dengan Nyimas Saminten itu perlu kau renungkan kembali. Bukankah Nyimas Saminten itu istri seorang pangeran yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang besar? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share." Sumirat itu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, "Bukan aku yang mulai, Kakang. Tetapi bukankah kau tahu bahwa suami Nyimas Saminten itu adalah Pangeran Renapati, putra Panembahan Senapati?" "Ya, Kakang." "Nah, jika setiap orang membicarakan hubunganmu, apakah pada suatu ketika Pangeran Renapati tidak akan mendengarnya? Padahal Pangeran Renapati adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi Pangeran Renapati itu tidak ada di padepokannya. Juga tidak ada di pertapaannya. Ia sekarang sedang pergi. Tetapi bukankah ia akan kembali lagi ke padepokannya atau ke pertapaannya?" Sumirat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kemungkinan itu kecil sekali, Kakang. Menurut Nyimas Saminten, Pangeran Renapati itu sedang menuntut haknya sebagai seorang pangeran. Jika Pangeran Jayaraga mendapat tugas di Panaraga, serta pangeran yang lain mendapat kedudukan yang baik, kenapa Pangeran Renapati tidak? Karena itu maka Pangeran Renapati itu pergi meninggalkan pertapaannya. Bukankah jika Pangeran Renapati itu berhasil, ia akan kembali untuk mengambil istri-istrinya? Kenapa harus mengambil istri-istrinya yang dari padesan dan padukuhan di sekitar padepokannya? Ia tentu akan mengambil putri-putri bangsawan untuk dijadikan istrinya, dan melupakan istri-istrinya yang ditinggalkan di padepokan." "Mungkin dari satu sisi memang tidak ada persoalan, Sumirat," sahut Pandan Wangi. "Tetapi kau harus memikirkan istri dan anak-anakmu. Di samping itu, hidup dalam satu lingkungan, kau tidak dapat menutup mata dan menutup telinga. Kau harus juga menghiraukan sikap orang-orang di sekitarmu." Sumirat menarik nafas panjang. Sementara Suandaru itu pun berkata, "Sumirat, bagaimanapun juga kau harus tetap memperhatikan Pangeran Renapati." Sumirat masih saja termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Ada dua pilihan yang akan dihadapi oleh Pangeran Renapati. Mukti atau mati. Yang manapun yang akan didapatkannya, Nyimas Saminten memastikan bahwa Pangeran Renapati tidak akan kembali. Jika ia berhasil mukti, maka ia akan berada di Mataram. Ia akan mengambil putri-putri keraton untuk dijadikan istrinya. Ia tidak akan menghiraukan lagi Nyimas Saminten, apalagi Nyimas Saminten tidak mempunyai anak sama sekali. Sedangkan kalau mati, maka justru akan semakin jelas apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pangeran Renapati sekarang, sehingga ia dihadapkan pada pilihan mukti atau mati? Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi menurut Nyimas Saminten, Pangeran Renapati itu telah pergi ke timur. Ke timur untuk apa? Tidak ada yang tahu. Apakah ada hubungannya dengan Pangeran Jayaraga yang mendapat tugas di Panaraga?
Sumirat menarik nafas. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab. Aku tidak tahu pasti, Kakang. Namun menurut Nyi Mas Saminten, Pangeran Renapati memang sering menyebut nama Pangeran Jayaraga yang bertugas di Panaraga. Tetapi aku tidak tahu dalam hubungan apa Pangeran Renapati menyebut nama Pangeran Jayaraga itu. Swandaru itu pun mengangguk-angguk. Sementara Pandan Wangi pun berkata, Sumirat, apapun yang akan dilakukan oleh Pangeran Renapati, apakah ia akan mukti atau akan mati, sebaiknya kau menghubungkan dengan sikapmu sebagai seorang suami. Sebagai seorang ayah. Sumirat menarik nafas panjang. Selagi kau masih melihat jalan kembali. Jika pada suatu saat, di luar perhitunganmu, Pangeran Renapati itu kembali, maka persoalannya akan jauh berbeda. Apalagi jika Pangeran Renapati itu kembali dengan hati yang kecewa. Mungkin ia tidak mendapat kesempatan untuk mukti, tetapi ia tidak mati, berkata Pandan Wangi pula. Sumirat masih saja tetap berdiam diri. Sumirat, berkata Swandaru kemudian. Seharusnya kau tahu bahwa Pangeran Renapati adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Selain itu ia mempunyai sebuah perguruan serta murid-murid yang jumlahnya banyak. Jika terjadi apa-apa, maka sebenarnya lah sulit bagiku untuk melindungimu. Karena itu, jika kau mau mendengarkan nasihatku, sebaiknya kau menjauhkan diri dari Nyi Mas Saminten. Agar tidak terlalu mengejutkan, maka kau dapat melakukannya perlahan-lahan. Sumirat mengangguk-angguk. Namun ia dapat mengerti nasihat Swandaru dan Pandan Wangi. Jika Pangeran Renapati itu ternyata tidak mukti tetapi juga tidak mati, maka ia tentu akan menjadi sasaran kekecewaannya, jika ia masih berhubungan dengan Nyi Mas Saminten. Karena itu maka Sumirat itu pun berkata, Baiklah, Kakang dan Bokayu. Aku mengerti. Aku akan berusaha untuk dapat menuruti nasihatmu. Pangeran Renapati memang sangat menakutkan. Bagus. Aku berharap bahwa tidak akan terjadi apa-apa atas dirimu. Agar tidak menimbulkan gejolak di hati Nyi Mas Saminten, kau dapat melakukannya sedikit demi sedikit. Ya, Kakang. Aku tidak ingin terjerumus dalam kesulitan karena hubunganku dengan Nyi Mas Saminten. Demikianlah, Sumirat pun kemudian minta diri. Ia menyadari sepenuhnya bahwa permainan yang dilakukan itu adalah permainan yang sangat berbahaya. Pangeran Renapati sebagaimana dikatakan oleh Swandaru, adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun Swandaru sendiri adalah seorang yang berilmu sangat tinggi pula, tetapi agaknya Swandaru tidak akan bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya apabila Pangeran Renapati menjadi sangat marah kepada Sumirat. Apalagi dalam persoalan ini Sumiratlah yang telah bersalah. Sepeninggal Sumirat, Swandaru dan Pandan Wangi telah menemui Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sambil tersenyum Swandaru berkata, ada dua hasil yang sekaligus kami dapatkan. Yang pertama, kita dapat meyakini bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu memang pergi ke timur. Bahkan agaknya memang ada hubungannya dengan penetapan Pangeran Jayaraga untuk menjadi penguasa di Panaraga. Kemudian, kami dapat menyadarkan bahwa tindakan Sumirat itu memang keliru. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Keterangan itu sangat berarti baginya. Dengan demikian, mereka akan pergi ke timur dengan satu keyakinan untuk menemukan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Orang itu tentu akan berada di sekitar Pangeran Jayaraga yang mendapat kuasa memerintah di Panaraga. Bahkan mungkin dengan niat yang tidak sewajarnya. Jika demikian, Kakang, berkata Gelagah Putih kemudian. Langkah pertamaku dalam tugas ini adalah pergi ke timur. Aku pun harus mengamati orang-orang yang ada di sekitar Pangeran Jayaraga, yang mendapat kuasa untuk memerintah Panaraga itu. Ya. Mungkin orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu akan dapat berbuat sesuatu yang justru mencemarkan nama baik Mataram dan bahkan orang-orang Mataram. Telah sering terjadi bahwa orang-orang Mataram sendirilah yang telah menodai nama baik Mataram itu sendiri. Kakang benar, berkata Gelagah Putih sambil mengangguk-angguk. Agaknya hal ini juga disadari oleh Ki Patih Mandaraka, sehingga Ki Patih menaruh perhatian terhadap orang yang mengaku Pangeran Renapati itu. Sehingga Ki Patih telah memerintahkan kami berdua untuk melacaknya. Tugas yang berat, Adi Gelagah Putih dan Adi Rara Wulan, berkata Pandan Wangi kemudian. Kalian harus sangat berhati-hati. Di timur, mungkin orang yang mengaku Pangeran Renapati itu telah bergabung dengan sekelompok orang yang bekerja bersamanya.
Dengan demikian maka yang akan kalian hadapi bukan saja orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sendiri, tetapi kalian akan berhadapan dengan sekelompok orang, yang sadar atau tidak sadar, akan bekerja bersama dengan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Ya, Mbokayu. Kemungkinan itu besar sekali. Karena itulah maka kalian harus benar-benar bersiap lahir dan batin. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun kemudian Gelagah Putih itu pun berkata, "Kakang, aku minta maaf bahwa aku tidak dapat berada di sini terlalu lama. Aku akan melanjutkan perjalananku ke timur." Suandaru dan Pandan Wangi terkejut. Dengan serta-merta Pandan Wangi pun berkata, "Aku kira kalian akan bermalam di sini malam ini." Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada datar Rara Wulan pun berkata, "Kami sudah terhenti di padepokan, Mbokayu. Bahkan kami sudah bermalam di rumah cantrik yang tinggal di dekat padepokan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Karena itu maka sebaiknya kami segera berangkat menuju ke timur. Apa bedanya jika Adi berangkat esok?" Rara Wulan tersenyum. Katanya, "Rasa-rasanya kami terlalu lamban menangani tugas ini." Pandan Wangilah yang tersenyum. Katanya, "Ya. Kadang-kadang kita merasa dikejar-kejar oleh kegelisahan karena kelambanan kita sendiri. Tetapi bukankah hari sudah siang, sehingga sinar matahari sudah terasa mulai menyengat kulit? Bukankah kami sudah terbiasa berjemur di bawah terik matahari? Di perjalanan, kami sudah sering kepanasan. Di sawah, kami pun selalu berjemur di panasnya matahari, sementara kaki kita berendam di lumpur." "Baiklah," berkata Suandaru kemudian. "Kami doakan agar kalian berhasil dengan baik, serta selamat kembali sampai di Mataram." Pandan Wangi pun kemudian telah minta Ki Demang untuk keluar sejenak, karena Gelagah Putih dan Rara Wulan akan minta diri. Ki Demang pun terkejut pula bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya singgah sebentar saja di Sangkal Putung. "Kalian tidak menginap di sini, Ger?" "Lain kali, Ki Demang. Sekarang kami sedang mengemban tugas. Pada kesempatan lain kami akan singgah lebih lama lagi. Tetapi hari sudah siang. Kenapa tidak menunggu saja sampai besok?" "Terima kasih, Ki Demang." Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat ditahan lagi, sehingga Ki Demang hanya dapat mengucapkan selamat jalan saja kepada mereka. Demikianlah, di tengah hari, Gelagah Putih dan Rara Wulan meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Terasa panas matahari menusuk sampai ke tulang. Tetapi mereka berdua adalah pengembara, yang sudah terbiasa berjalan di panasnya sengatan sinar matahari atau di dinginnya embun malam. Ketika matahari mulai turun, keduanya mulai merasa haus dan lapar. Karena itu maka Gelagah Putih pun berkata, "Kita telah salah langkah." "Kenapa?" "Kalau kita menunggu sebentar, maka kita tidak perlu singgah di kedai. Kita akan mendapat hidangan makan di Sangkal Putung. Tidak hanya sekedar minuman dan makanan." "Ah, Kakang. Apa bedanya kita singgah di kedai? Bukankah di kedai kita harus membayar? Bekal uang yang kita bawa, sisa yang terdahulu serta uang yang ditambahkan lagi dari Ki Patih, masih cukup banyak. Tetapi kita tidak tahu berapa lama kita akan mengembara. Bahkan mungkin uang itu tidak akan cukup." "Ah, Kakang. Apa saja yang akan kita beli, sehingga keping-keping uang yang kita bawa itu kurang?" Gelagah Putih tertawa. Namun kemudian ketika mereka melewati sebuah kedai yang terhitung besar, mereka pun telah singgah di dalamnya. Demikian mereka duduk di sudut, Gelagah Putih pun berdesis, "Kita telah memasuki satu kedai yang menjadi tempat singgah orang-orang kaya." Rara Wulan mengangguk. Katanya, "Ya, terutama para saudagar." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Yang terbanyak berada di kedai itu, menilik pakaiannya, sikapnya serta pembicaraan mereka, agaknya mereka memang para saudagar. Di sebelah kedai itu memang terdapat pasar yang besar pula. Tetapi pengunjungnya sudah hampir tidak ada lagi karena hari sudah terlalu siang. Para pedagang pun sudah beristirahat di kedai-kedai di sekitar pasar itu. Tetapi yang terbanyak di kedai yang terhitung besar itu, sementara para pekerjanya sedang sibuk membenahi barang-barang dagangan mereka. Kemudian menaikkannya ke dalam pedati. "Kita seperti orang padesan yang tersesat masuk ke dalam kota," berkata Gelagah Putih. "Kita tidak usah memperhatikan mereka." Gelagah Putih menarik nafas panjang.
Tetapi di luar sadarnya ia justru memandang beberapa orang yang ada di dalam kedai itu. Orang-orang yang ditilik dari wujud lahiriahnya memang nampak sebagaimana orang-orang kaya. Di luar sadarnya pula Gelagah Putih memperhatikan dirinya dan Rara Wulan yang mengenakan pakaian sederhana. Beberapa saat keduanya duduk di sudut kedai itu. Mereka memperhatikan para pelayan yang sibuk melayani para tamunya, sehingga belum seorang pun yang datang kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ada beberapa orang saudagar yang baru datang memasuki kedai itu. Para pelayan pun telah dengan tergesa-gesa mendekatinya dan menanyakan apa yang akan dipesannya. Nampaknya para pelayan mempunyai penilaian tersendiri terhadap tamu-tamunya, berkata Gelagah Putih. Mereka sibuk melayani tamu-tamunya yang menurut gelar lahiriahnya adalah orang-orang yang kaya, yang tentu memesan makanan dan minuman yang termahal. Apakah sebenarnya minuman dan makanan yang termahal itu, Kakang? Kau lihat, ada di antara mereka yang memesan tuak. Kemudian memesan nasi langgi dengan telur ceplok, dengan ragi serta pesanan beberapa jenis lauk yang lain secara khusus. Selebihnya, para saudagar itu tentu memberi hadiah khusus bagi para pelayan yang telah melayani mereka dengan cepat. Kalau begitu, marilah kita pergi saja, Kakang. Kita singgah di kedai yang lain. Tidak. Aku justru ingin berada di sini sampai kapanpun. Rara Wulan tertawa. Sebenarnya ia pun tertarik untuk melakukannya. Sebenarnya lah keduanya tidak beranjak dari tempat mereka. Meskipun masih belum ada pelayan yang datang kepadanya, namun mereka masih duduk saja sambil berbincang di antara mereka tentang kedai serta para pelayannya itu. Baru beberapa saat kemudian, dengan malas seorang pelayan telah mendatanginya. Dengan wajah yang tidak nampak ceria, pelayan itu pun bertanya dengan kalimat-kalimat pendek. Kalian mau pesan apa? Gelagah Putihlah yang menjawab. Wedang serai 1 mangkuk dan nasi tumpang 2 mangkuk, Kisanak. Apalagi? Sudah. Hanya itu? Kenapa wedang serainya hanya 1? Cukup untuk 2 orang, Kisanak. Kalian telah tersesat memasuki kedai ini. Seharusnya kau beli saja nasi tumpang dan wedang serai di sebelah pintu gerbang pasar itu, sambil duduk lesehan di bawah pohon gayam. Kalian tidak perlu masuk ke dalam kedai ini untuk semangkuk wedang serai dan 2 mangkuk nasi tumpang. Tetapi bukankah di kedai ini ada nasi tumpang? Pelayan itu tidak menjawab. Sambil bersungut-sungut ia meninggalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Pesan apa mereka? Bertanya pemilik kedai, yang nampaknya juga kurang senang atas keberadaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Apalagi ketika ia mendengar pesanan kedua orang itu, pemilik kedai itu pun mengumpat kasar. Segera hidangkan pesanan itu kepada mereka, agar mereka segera pergi. Pemilik kedai itu pun dengan cepat menyiapkan pesan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kemudian pelayannya pun segera menghidangkan pula, agar kedua orang itu segera meninggalkan kedai itu. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak makan cepat-cepat. Mereka makan perlahan-lahan, sementara Rara Wulan berkata sambil tertawa tertahan. Kakang hanya memesan semangkuk minuman. Itu pun hanya wedang serai. Gelagah Putih pun tertawa pula. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan benar-benar tidak menghiraukan orang-orang yang sedang berada di kedai itu pula. Mereka sadar bahwa beberapa orang sedang memperhatikan mereka. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka makan saja seenaknya, dan bergantian mereka meneguk wedang serai dengan gula kelapa itu. Namun akhirnya nasi mereka pun habis juga. Demikian pula minuman mereka. Agaknya seorang pelayan sangat memperhatikan mereka, karena demikian mereka selesai makan, pelayan itu segera datang kepadanya untuk mengambil mangkuk-mangkuk yang kotor itu. Namun pelayan itu terkejut ketika Rara Wulan kemudian mengambil sekeping uang perak dari kampilnya dan memberikannya kepada pelayan itu. Sejenak pelayan itu termangu-mangu. Namun kemudian pelayan itu pun segera pergi ke pemilik kedai itu sambil menyerahkan keping uang perak itu. Siapa yang membayar dengan uang perak ini? Bertanya pemilik kedai itu. Kedua orang yang memesan semangkuk wedang serai itu, Paman. Jadi mereka mempunyai uang perak. Tidak hanya 1. Ketika ia mengambil uang ini dari kampilnya, aku melihat ada beberapa uang perak di dalamnya. Mereka sengaja menyinggung perasaan kita. Kenapa? Mereka telah tersinggung karena sikap kita. Tetapi kedai ini kedai kita. Kita dapat berbuat apa saja di sini. Kita pun bebas melayani langganan-langganan kita. Bahkan seandainya kita akan mengusir orang itu adalah hak kita.
Jadi, bagaimana dengan uang ini? Bertanya pelayan itu. Pemilik kedai itu pun mengambil uang perak itu dari tangan pelayannya. Ia pun kemudian mendatangi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sambil melemparkan uang perak itu di hadapan Gelagah Putih, pemilik kedai itu pun berkata, "Kau hanya minum wedang serai semangkuk untuk 2 orang. Kemudian nasi megana, yang harganya paling murah di kedai ini. Sekarang kalian membayar dengan uang perak. Aku tidak mempunyai mata uang yang lebih kecil. Ambil uang itu. Kalian tidak usah membayar minuman yang kalian minum serta nasi yang kau makan. Harganya tidak seberapa. Bagi kami minum dan makan yang kalian pesan itu tidak ada harganya." Rara Wulan terkejut ketika Gelagah Putih itu bangkit berdiri. Setelah memungut uang perak itu, maka ia pun mengangguk hormat sambil berkata, "Jika demikian, aku mengucapkan terima kasih. Hal ini merupakan satu pengalaman yang menarik. Kami akan melakukan lagi nanti dan besok di kedai-kedai yang lain, sehingga uang kami akan tetap utuh." Jantung pemilik kedai itu terasa berdegup semakin keras. Demikian kemarahan bergejolak di dadanya, maka justru orang itu diam mematung. Hanya nafasnya sajalah yang terdengar tersengal-sengal. Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan sikap yang wajar-wajar saja kemudian meninggalkan kedai itu sambil berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati Kisanak." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian benar-benar meninggalkan kedai itu tanpa membayar, sebagaimana dikatakan oleh pemilik kedai itu. Orang-orang yang berada di kedai itu memperhatikan peristiwa itu dengan tanggapan yang bermacam-macam. Bahkan ada yang terpaksa menahan tertawanya memperhatikan sikap kedua orang itu. "Mereka tidak bersalah," desis seorang saudagar yang semula duduk di sebelah Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbisik. Tetapi kawannya menjawab, "Tetapi mereka tidak membayar makan dan minuman yang mereka pesan, dan bahkan sudah mereka habiskan." "Siapa yang tidak membayar?" "Mereka mau membayarnya. Bahkan dengan sekeping uang perak." Tetapi pemilik kedai itu tersinggung dan menolak pembayaran itu. "Nah, bukankah pemilik kedai ini sendiri yang mengatakan kepada mereka agar mereka tidak usah membayar?" Kawannya pun tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, "Ya, mereka memang tidak bersalah." Beberapa orang yang lain sependapat dengan saudagar itu. Bahkan ada pula yang menyesalkan sikap pemilik kedai serta para pelayan, yang meremehkan pembelinya hanya dengan melihat wujud lahiriahnya saja. Seperti kedua orang itu. Ternyata mereka bukan orang-orang yang tidak dapat membayar harga makanan dan minuman yang mahal sekalipun. Jika kemudian mereka hanya memesan wedang serai dan nasi tumpang, itu justru karena mereka merasa direndahkan oleh para pelayan yang segan melayani mereka. Ketika keduanya membayar dengan sekeping uang perak, pemilik kedai itulah yang tersinggung. Ternyata persoalan itu masih belum selesai bagi pemilik kedai itu. Seorang pelayannya telah memanggil 2 orang upahan pemilik kedai itu untuk melindunginya serta kedainya dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. "Ada apa, Lurahe?" bertanya seorang di antara mereka. Dengan singkat pemilik kedai itu menceritakan apa yang telah terjadi di kedainya. "Terserah kepada kalian. Aku hanya ingin membuat mereka jera. Jika kemudian uangnya berceceran dan kalian menemukan keping-keping perak itu, terserah saja kepada kalian." Kedua orang itu tertawa. Yang berambut ubanan berkata, "Jika itu terjadi, aku dapat membelikan gelang anakku perempuan. Cepat, pergilah. Mumpung belum terlalu jauh." Bukankah kedua orang yang masih kelihatan itu? Mereka tidak akan sempat pergi jauh. Demikianlah. Kedua orang itu pun kemudian berjalan mengikuti Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang kemudian berbelok di tikungan. Keduanya tidak terlalu tergesa-gesa. Mereka akan membuat Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi jera jika mereka sudah sampai di Bulak Panjang. Mereka mempunyai alasan yang kuat untuk memberi sedikit pelajaran kepada kedua orang itu. Mereka makan dan minum di kedai tanpa membayar. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan telah keluar dari pintu gerbang padukuhan. Mereka mulai memasuki bulak yang terhitung panjang. Di sebelah-menyebelah jalan, tanaman padi nampak hijau segar di atas lumpur yang digenangi air melimpah. Parit di pinggir jalan itu pun terdengar gemericik mengalirkan air yang nampak jernih. Namun dalam pada itu, Rara Wulan pun berbisik, "Kakang, agaknya 2 orang sedang mengikuti kita." "Ya, agaknya pemilik kedai itu menjadi sangat marah kepada kita."
Lalu ia memerintahkan dua orangnya untuk mengikuti kita. Tentu tidak sekadar mengikuti kita. Mereka tentu akan menghentikan kita jika kita sudah menjadi agak jauh dari padukuhan. Sementara jalan bulak ini nampaknya sudah menjadi sepi. Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Rara Wulan itu berjalan saja di sebelah Gelagah Putih, menyusuri bayang-bayang pohon perindang yang tumbuh di pinggir jalan. Seperti yang mereka duga, ketika mereka menjadi semakin jauh dari padukuhan, kedua orang itu mempercepat langkah mereka menyusul Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berpura-pura tidak mengetahuinya, sehingga akhirnya kedua orang itu sudah berada di samping mereka sambil berkata, "Berhenti, Kisanak." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berhenti. Mereka berdiri di pinggir jalan, di bawah bayangan sebatang pohon turi. "Apakah kami yang Kisanak maksudkan?" bertanya Gelagah Putih. "Jangan berpura-pura," berkata seorang di antara keduanya. "Di sini tidak ada orang lain kecuali kalian berdua dan kami berdua. Seharusnya kalian tidak usah bertanya." "Baik. Biarlah kami tidak bertanya apa-apa lagi." "Akulah yang akan bertanya," berkata orang itu. "Kenapa kalian lari setelah kalian makan dan minum di kedai kami tanpa membayar?" "Pertanyaan itu lebih bodoh dari pertanyaanku," sahut Gelagah Putih. "Kau bukan saja berpura-pura, tetapi kau sudah sengaja menyesatkan persoalan yang sebenarnya." "Persetan," geram orang itu. "Jika demikian, baik, kita tidak usah berbasa-basi. Aku datang untuk sedikit memberi pelajaran, karena kau sudah meremehkan dan menyinggung harga diri pemilik kedai itu. Kalianlah yang telah menyinggung perasaan kami. Pelayan-pelayan di kedai itu sama sekali tidak menghiraukan kami ketika kami masuk ke dalam kedai itu. Kalian berdua memang tidak pantas dihormati. Meskipun kalian mempunyai banyak uang, tetapi wujud kalian pantas direndahkan." Gelagah Putih tersenyum katanya. "Bukankah aku tidak menuntut untuk dihormati? Bukankah aku diam saja? Aku sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ketika pemilik kedai itu minta aku pergi, maka aku pun pergi. Dengan tanpa membayar makanan dan minuman yang kalian pesan. Kau memang dungu. Pemilik kedai itu yang menolak pembayaran yang aku berikan. Cukup. Sekarang kalian harus kembali ke kedai itu." "Untuk apa?" "Kalian harus minta maaf kepada lurahku, pemilik kedai itu. Kau pun harus memenuhi kewajibanmu." "Semua itu omong kosong. Kau tentu hanya mencari perkara agar kau dapat melakukan kekerasan. Karena itu sebaiknya kau tidak usah berputar-putar. Kalau kau ingin berkelahi, mari kita berkelahi." Begitu saja. Kedua orang itu menjadi heran. Ternyata orang itu sama sekali tidak merasa cemas bahwa ia berhadapan dengan dua orang yang berwajah garang. "Apakah wajahku sudah tidak garang?" bertanya orang yang rambutnya mulai ubanan itu kepada diri sendiri. Bukan laki-laki itu sajalah yang tidak menjadi cemas. Tetapi perempuan itu pun nampak tenang-tenang saja. Bahkan sambil tersenyum Rara Wulan itu pun berkata, "Selain sekedar memenuhi keinginan lurahmu untuk menyakiti kami, tubuh dan hati kami, kau tentu juga berpikir tentang keping-keping uang perak yang ada di kampilku. Ia tentu menceritakannya kepadamu. Tutup mulutmu, iblis betina. Ternyata kau memang seorang pemarah. Sudahlah, jangan berputar-putar lagi. Suamiku akan berkelahi melawan kalian berdua. Aku akan berteduh saja di bawah pohon turi ini." Kedua orang itu benar-benar menjadi sakit hati melihat sikap kedua orang itu. Mereka benar-benar telah meremehkan mereka berdua. "Baik. Bersiaplah. Jika kami berkelahi berpasangan menghadapi kau seorang diri, sama sekali bukan salah kami. Seperti kau tidak mau membayar harga makanan dan minuman itu dengan alasan bahwa pemilik kedai itu yang menyuruhmu, maka sekarang kami berkelahi berdua karena perempuan itulah yang menyuruh kami." Gelagah Putih pun kemudian melangkah ke tengah jalan menghadapi kedua orang yang marah itu. Namun sikap Gelagah Putih masih tetap tenang-tenang saja. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu menjadi tidak sabar melihat sikap Gelagah Putih. Ia merasa Gelagah Putih itu memang memahkannya, sebagaimana ia meremehkan pemilik kedai itu. Karena itu maka orang itu pun segera meloncat menyerang Gelagah Putih, yang memang sudah siap menunggunya. Gelagah Putih pun dengan tangkasnya mengelak, sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bersambung ke bab 575.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.